Mega proyek KTP elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi merugikan negara hingga mencapai 2,3 triliun rupiah. Kasus ini yang menggurita melibatkan banyak pihak, perorangan, korporasi, bahkan juga tidak ketinggalan pejabat negara. Lantas bagaimana skema dan kepada siapa saja kucuran dana pembuatan identitas penduduk ini mengalir? Saya akan membahas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama. Ini adalah kita akan mulai terlebih dahulu dari yang didapatkan dari KPK. Jadi informasi dari KPK kemudian disadur oleh detik.com menyampaikan bahwa ini adalah orang-orang yang memang disebut-sebut menerima duit iktp. Jadi dari BAP dari beberapa orang yang telah dipanggil diperiksa oleh KPK termasuk juga terdakwa, hal tersebut dikumpulkan menjadi sebuah acuan dan inilah beberapa gurita nama yang disebutkan menerima fulus dari proyek kita yang selalu kita ambil, iktp yang selalu ada di dompet kita itu, ada korupsi luar biasa di sana. Dalam beberapa kesaksian yang ada di persidangan, beberapa dari nama ini membantah bahwa mereka menerima. Persidangan nanti akan menentukan. Tapi selintas saja, saya ingin kamera lebih dekat untuk memperlihatkan bagaimana plasma ini terlihat. Anda lihat logo-logo partai beraneka rupa, beraneka warna. Jadi ternyata secara berjamaah dan kali ini agak kompak ya. Biasanya kan kalau partai politik itu suka oposisi gitu, apalagi untuk menentukan sebuah target-target tertentu ataupun pemimpin-pemimpin di titik tertentu. Tapi kali ini kompak ya, jarang-jarang gitu. Kita lihat mereka kompak. Kompaknya apa? Diduga mereka menerima proyek ataupun dana proyek iktp. Kita lihat siapa-siapa aja namanya. Gamawan Fauzi. Gamawan Fauzi merupakan Menteri Dalam Negeri era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat berapa dugaan yang diterima oleh Gamawan Fauzi, 4,5 juta plus 50 juta. 4,5 juta dolar Amerika pada tahun 2010, 2012, 2011 tersebut merupakan angka yang luar biasa. Dan itu hanya untuk satu orang saja diduga diterima oleh Gamawan Fauzi. Lalu selanjutnya adalah nama yang disebut-sebut juga oleh saksi menarik hari ini yaitu Muhammad Nazarudin, yaitu Melchias Marcus Mekeng. 1,4 juta dolar Amerika. Kalau disebutkan saat ini 500 ribu dolar Amerika ya, jadi lebih kecil lagi lah ya. Tapi menurut KPK sendiri dari beberapa BAP yang kemudian dikumpulkan oleh detik.com, 1,4 juta dolar Amerika yang diterima oleh Mekeng. Satu orang yang menerima itu. Luar biasa ya. Lalu selanjutnya ada Ade Komarudin, 100 ribu dolar Amerika. Kemudian kita lihat Nu'man Abdul Hakim, 37 ribu dolar Amerika. Saya sambil sebutkan juga dari partai-partai mana saja. Dua di atas dari Partai Golkar, kemudian dari Partai P3. Kemudian kita lihat ada PAN, Teguh Juwarno, ini juga sudah membantah juga di pengadilan, dihadirkan sebagai saksi dan menyatakan bahwa itu merupakan fitnah yang ditujukan pada dirinya, 167 ribu dolar Amerika. Kemudian Abdul Malik Haramen, 37 ribu dolar Amerika dari PKB. Lalu kita bergeser ke PKS, kita lihat Jazuli Juwaini diduga menerima 37 ribu dolar Amerika. Lalu ada Marzuki Ali, salah satu pentolan dari Partai Demokrat, diduga menerima 20 miliar dolar Amerika. Dan satu lagi, tokoh yang juga disebutkan namanya hari ini oleh Muhammad Nazarudin yaitu Anas Urbaningrum yang disebutkan 5,5 juta dolar Amerika. Jadi hampir-hampir mirip ya angkanya kita lihat ya dari Gamawan Fauzi dan Anas Urbaningrum yang saat itu memenangkan tidak berapa lama kemudian ada konvensi pemilihan ketua umum Partai Demokrat, kemudian Anas Urbaningrum menang dan menurut Nazarudin dalam kesaksiannya bahwa membutuhkan logistik dana agar menuju proses pemilihan tersebut. Lalu kita bergeser setelah Partai Demokrat, kita partai yang saat ini memenangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia, Partai Demokrasi Perjuangan. Siapa saja mereka? Oli Dondo Kambei, 1,2 juta dolar Amerika diduga menerima. Dan yang sudah menjadi saksi dalam persidangan pekan lalu yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, diduga menerima 520 ribu dolar Amerika. Pada saat itu Ganjar Pranowo perannya disebutkan pada saat itu posisinya adalah sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Dan kita lihat selanjutnya ada lagi yang saat ini menjadi Menteri, Yasona Lauli, 80 ribu dolar Amerika. Jadi ada partai yang saat ini mengusung Presiden Joko Widodo, ada juga partai yang lain. Jadi multi partai tampaknya ini ya. Kali ini agak kompak yang saya sebutkan tadi ya. Terharu juga kita kali ini agak kompak. Lalu kita ke slide selanjutnya, ini merupakan bahan juga yang disebutkan oleh Ketua KPK saat itu. Kita mengambil statementnya dan kita kumpulkan. Kita lihat nilai proyek tersebut. Jadi kalau kerugian negara 2,3 triliun rupiah yang dari anggaran negara
anggaran negara itu adalah uang kita, uang rakyat. Kita bayar pajak yang kemudian terakhir itu kalau misalnya mau laporan itu 31 Maret, kemudian diperpanjang sampai 21 April. Itu kan berharapnya, jadi sebenarnya siklus pajak itu ketika kita memberikan tax, kita harus mendapatkan return. Return kita sebagai rakyat itu apa? Yaitu public service yang harusnya bagus. Public service itu harus bagus. Ketika saya bersama Anda semua, kita kan kalau bayar tuh pasti bareng-bareng ya. Kalau misalnya dari perusahaan gitu, kolektif kan. Dan itu harapan ketika itu dikumpulkan, kita bisa dapat jalan aspal yang nggak bergerudul. Anak kita bisa sekolah baik, sekolahnya fasilitasnya oke. Kemudian nggak mahal bayarannya, atau kalau bisa gratis. Kemudian begitu juga dengan kesehatan. Kalau kita sakit, kita berharap rumah sakitnya merata di seluruh Indonesia. Kemudian fasilitasnya lengkap, dokternya kredibel. Hal-hal yang seperti itu yang sudah diimplementasikan oleh negara maju. Kita kan mau ke sana. Kita bilang kita ready to take off. Untuk itu, tax itu sangat krusial karena menopang 70% penerima negara. Ketika tax ini kemudian dalam bentuk pendapatan negara misalnya, diselewengkan misalnya dengan APBN, kemudian dialihkan untuk jadi proyek bancakan, itu yang sangat membuat hati kita merasa terkhianati gitu. Itu lebih dari segalanya. Dari 5,9 triliun rupiah, proyeksinya 2,3 triliun rupiah kerugian negara. Inilah yang akan diburu oleh KPK. Siapa saja yang menghabiskan dana ini. Dan saya berharap kasus ini tidak berhenti menjadi komoditas politik. Kemudian kita juga bisa, kalau misalnya ada aset kita sita aja. Kemudian kita lelang, kita manfaatkan untuk pembangunan. Lalu kemudian yang sudah dikembalikan, ini menarik. Ada yang mengembalikan loh ternyata, 250 miliar jumlahnya. Jadi artinya apa? Ini semakin mengukuhkan bahwa ada praktek aliran dana itu. Kalau ada yang mengembalikan, artinya praktek untuk bagi-bagi uang untuk proyek ini dalam bentuk komisi, ada yang 3,4% dan lain-lain sebagainya, itu ada. Karena ada yang ngembaliin kok gitu kan. Lalu kemudian kita lihat siapa saja yang mengembalikan ini. 3 korporasi. 1 konsorsium, 5 korporasi maksud saya. Kemudian 1 konsorsium. Kemudian ada 14 perorangan yang KPK tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa saja mereka. Kemudian uang pengembaliannya kita lihat untuk korporasi dan konsorsium 220 miliar dolar Amerika. Ini yang saya sebutkan menarik. Kemudian 14 orang tersebut mengembalikan 30 miliar rupiah. Ya, jadi dari 220 miliar rupiah maksud saya untuk korporasi dan konsorsium, kemudian perorangan 30 miliar rupiah. Lalu berapa banyak saksi yang diperiksa? Agak kerja berat KPK. Nggak apa-apa lah ya. 280 orang yang diperiksa untuk kasus ini, penyidik pasti kerja ekstra. Kemudian berapa orang yang dipanggil? 23 orang untuk anggota DPR. Anggota DPR 23 orang ya. Kalau komisi itu ada puluhan orang jumlahnya, tapi 23 orang sementara yang dipanggil. Dan memenuhi panggilan KPK ada 15 orang. Ada juga yang ternyata nggak mau hadir gitu. Nggak tahu kenapa ya. Atau terakhir kita lihat juga ada yang membatalkan BAP, misalnya seperti Ibu Miriam. Jadi hal-hal ini menjadi skema buat kita. Betapa proyek-proyek yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, KTP itu loh yang selalu ada di dompet kita, itu dijadikan ladang bancakan. Dan ini bukan kasus pertama proyek negara jadikan bancakan. Baik oleh siapapun, baik parlemen maupun juga kita lihat oleh eksekutif, selalu berulang. Dan itu yang membuat pertanyaan bagi kita, itu sudah menjadi habit, tidak bisa diubah atau seperti apa? Saya akan ke persidangan hari ini. Kita lihat Nazarudin. Nazarudin hari ini memberikan kesaksian yang saya menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat lancar, sistematis, kemudian juga detail ya angka-angkanya. Anda jangan lupa, Nazarudin ini berapa kali menjadi kasus ataupun menjadi saksi dalam kasus yang ditangani oleh KPK. Multi talent tampaknya Nazarudin. Tapi kita juga jangan lupa kontroversialnya dia. Anda masih ingat kan di mana dia ditangkap? Di Kolombia. Ketika itu dengan memasukkan paspor, Anda ingat? Jadi bahwa ini menarik untuk melihat apa kesaksian Nazarudin hari ini menarik untuk kita sampaikan, terlepas itu benar atau tidak, nanti majelis hakim yang akan memutuskan mempertimbangkan. Ini adalah aliran dana IKTP versi dari Nazarudin. Nah, jadi ini versi Nazarudin. Jadi ini menjadi menarik dalam persidangan kali ini. Bahwa Nazarudin secara rinci menyebutkan ada persen-persenan, ada angka-angka. Dia ingat betul kasusnya sudah agak lama berlalu. Tapi Nazarudin begitu ingat. Dan kemudian begitu lancar ketika ditanya oleh majelis hakim. Meskipun tadi beberapa anggota dewan menyatakan itu fitnah, itu bohong, orang yang frustasi di dalam bui, dan lain sebagainya. Tapi kita lihatlah terlebih dahulu. Kemudian Nazarudin menyebutkan bahwa wakil ketua Banggar ketika itu ada 3 orang.
Dan alokasi dananya dia menyebutkan dalam ribuan dolar Amerika. Kalau kita konversikan ke rupiah, itu kalau di dolar itu sekitar 250 ribu dolar, itu sekitar 3,3 miliar rupiah. Kalau kita kerja sehari-hari dapat 1 M aja itu berapa tahun ya gitu. Dan terus mereka punya 3,3 M hanya dalam gitu. Ya iyalah bro, duit rakyat. Saya juga mungkin kalau misalnya mau nakal, semoga enggak ya. Ya bisa aja, kan itu duit negara. Gampang aja jadi orang kaya, tiba-tiba ada orang kaya gitu. Ya gampang, orang bukan cari sendiri, nggak pakai keringat sendiri kan. Begitu juga Ketua Banggar, berapa jumlahnya? 6,6 miliar rupiah. Berapa kalau dikonversikan dalam dolar Amerika itu sekitar 500 ribu rupiah. Enak banget ya bagi-bagiinnya, dolar Amerika maksud saya. Bagi-bagiinnya itu udah kayak apa, kayak kita main games gitu ya, bagi-bagi ya lo 2, gue 3 gitu ya. Tanpa mereka ketahui bahwa ini adalah, mereka itu kan pejabat negara ya, disumpah untuk sebesar-besarnya memanfaatkan pekerjaannya untuk rakyat. Tapi ketika mereka mengkhianati, kalau misalnya kesaksian ini benar, speechless kita. Lalu kita lihat Komisi 2 itu mendapatkan angka 150 ribu dolar Amerika atau dan masing-masing mendapatkan 150 ribu, jadi masing-masing 10 ribu dolar Amerika. Jadi totalnya adalah 1,99 miliar dolar Amerika. Jadi ini anggota aja, tekan absen aja dapat duit ya. Jadi 1,99 rupiah, mohon maaf. Saya agak belepotan ya kalau misalnya rupiah sama dolar gitu ya. Soalnya karena dolar lagi mahal, sukanya dolar gitu. Baik, kemudian Komisi 2 itu mendapatkan 6,6 miliar rupiah. Dan jangan lupa, tadi ada yang menarik juga bahwa Nazarudin menyebutkan kalau untuk bagi-bagi komisi, jadi kan ini ada angka total nih 5,9 triliun untuk proyek EKTP. Itu pembagiannya dibagi 2 kalau menurut versi dari Nazarudin. Jadi 3,4% itu nanti untuk parlemen, untuk Senayan ya. Kemudian selanjutnya 7-8% untuk Kemendagri gitu. 3,4, oke kita ambil ambang batas bawah, 3 ditambah 7, 10% saja dari proyek 5,9 triliun itu sudah inefisien. Dibagi-bagi doang, nggak jelas mau untuk apa, untuk happy-happy aja gitu. Dan ini yang sangat menarik, kenapa? Beberapa kasus suap di DPR selalu hampir sama caranya. Saya ingat bagaimana kasus patroli kapal patroli ketika itu. Persennya juga hampir sama, 5-7%. Saat ini 3,4% untuk DPR, 7,8% untuk kementerian. Jadi praktek-praktek seperti ini yang membuat indeks competitiveness index Indonesia tidak pernah ataupun sulit sekali untuk naik. Korupsi kita, nepotisme kita masih sangat menggurita. Habit ini harus dituntaskan. Dalam momentum IKTP ini, meski pahit memang, kita menanti bagaimana taji KPK, termasuk juga Presiden Jokowi, untuk menuntaskan kasus ini. Karena yang paling dekat dengan kehidupan rakyat, IKTP tersebut sangat kita apresiasi, kita memiliki single ID. Tapi bukan dengan proyek-proyek bancakan seperti ini. Apalagi dengan uang rakyat.